Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Daniati, NIM 2210302186. Di sini saya akan mempresentasikan soal Junior Business Facilitator. Untuk pembahasannya, dan di sini ada konsep bisnis untuk produk, jasa atau konsultansi Lili Coffee. Untuk penyusun konsep bisnis food and beverage atau workshop kekinian. Untuk langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Nah, dari poin 1.1 diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya, nama produk atau jasa, signature Lili Coffee atau food and beverage. Untuk poin 1.2 diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau bisa disebut singkat, jelas, atau dengan kata kunci. Nah, di sini untuk deskripsi produk atau jasanya itu, signature Lili Coffee adalah minuman kopi olahan yang terbuat dari biji kopi asli yang disajikan menggunakan fresh milk serta simple sirup dipadukan biskuit marine atau food and beverage. Nah, untuk yang poin 1.3 itu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, untuk di sini bentuk paket penjualan itu satuan dalam gelas OZ yang telah disesuaikan. Nah, untuk yang kedua itu mengidentifikasi target pasar. Nah, untuk poin 2.1 diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Nah, target pengguna atau klien itu ditargetkan kepada pemasaran tersegmentasi atau biasa kita sebut pemasaran yang dibedakan. Dan yang selanjutnya pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran khusus. Nah, itu biasanya kayak seperti di sosial media. Dan yang poin kedua titik 2 itu diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Untuk target lokasi pemasarannya itu distrik, kecamatan atau kelurahan, dan provinsi DKI Jakarta. Untuk yang ketiga diidentifikasi alasan mengembangkan produk. Nah, di poin 3.1 diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Nah, kesenjangan produk atau jasa, yang pertama pasokan. Nah, itu dari distributor resmi. Yang kedua ada akses, itu pengiriman domestik. Yang ketiga itu kualitas. Nah, kualitasnya itu harus yang terbaik untuk menjaga produk atau ya produknya yang terbaik. Untuk poin 3.2 itu peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasarnya itu peluang pasar penetrasi. Untuk poin 3.2 peluang pasar diidentifikasi dari poin 3.2 peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Nah, peluang pasar ini ada dua. Yang pertama, penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Dan yang kedua, pengembangan pasar, itu biasa kita sebut dengan menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau baru, atau memperkenalkan produk baru terhadap lingkungan baru. Untuk poin 3.2 peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Nah, untuk peluang pasar ini ada 4 poin. Yang pertama, penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada.
Nah, untuk yang kedua, pengembangan pasar atau menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau baru. Memperkenalkan produk baru terhadap lingkungan baru. Yang ketiga, pengembangan produk atau menjual produk baru di pasar yang sudah ada, atau bisa disebut pemasaran secara massal. Dan yang keempat, diversifikasi atau menjual produk baru di pasar baru. Untuk yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Nah, dari poin 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Yang pertama, produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Dan produk belanja, konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Nah, yang selanjutnya itu produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Dan yang selanjutnya, produk yang tidak terpikirkan pembeli. Nah, konsumen biasanya tidak mencari produk ini karena mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkannya. Seperti itu. Nah, yang untuk 4.2, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Nah, fitur-fitur utama yang pertama itu janji memberikan sebuah kualitas terbaik pada produk. Dan yang kedua ada posisi, tempat dan kenyamanan pembeli agar dapat lebih banyak meluangkan waktu di tempat kita usaha atau tempat kami membuka usaha tersebut. Untuk poin 4.2 itu diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Yang pertama, manfaat kesehatan, itu pengaruh terhadap tubuh pembeli. Dan yang kedua, manfaat kenyamanan, itu kenyamanan pada saat menikmati produk dari kami. Yang selanjutnya, poin 4.3 diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Yang pertama, manfaat kesehatan, pengaruh terhadap tubuh pembeli. Dan yang kedua, manfaat kenyamanan pada saat menikmati produk dari kami. Dan yang selanjutnya, manfaat keamanan, menjunjung tinggi sebuah kejujuran dan ketertiban di lingkungan usaha. Untuk poin 4.4, reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan berlangsungan pengembangan bisnis. Untuk yang pertama, ruang lingkup rencana ruko dan halaman rumah itu bisa dijadikan tempat usaha. Dan area bisnis utama, area pendidikan dan bisnis, ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi kompetitor membantu proses berjalannya penjualan. Yang kelima, mengembangkan tim manajemen. Untuk poin 5.1, personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan, yang pertama portofolio, foto produk, penghargaan atau biasa disebut best seller produk, dan sertifikat kompetensi pemilik usaha, pengakuan masyarakat, testimoni terhadap produk. Dan yang poin 5.2, kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim ada 2, level kerangka kualifikasi 1-9 dan level okupasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.